Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Nah, ini hal yang sama Pak Paul dengan yang dihadapi oleh Pak Buasa Simanjuntak yang di Medan. Itu dari Camat Marelan itu mengatasnamakan segala institusi pemerintah yang ada, polisi, TNI, segala macam untuk melarang ibadah gitu. Nah, ini juga bisa dicek. Apakah betul memang ini, saya nggak yakin juga itu bahwa itu memang mewakili institusi. Tetapi Pak Buasa pada waktu itu memang dia tahu ini mainan gitu. Jadi dia ini Pak Buasa kelihatannya mau masuk ke Zoom kita. Kalau Pak Buasa mau, cuma kita belum tahu kapan. Ya nanti pelan-pelan aja Pak Paul. Kalau memang udah waktunya masuk, waktunya nanti sering pokoknya kita langsung supaya jangan ada framing lagi ntar. Riau itu, yang kasus yang di Batam itu kan diintimidasi. Iya, itu udah pasti itu udah A1 itu. Udah itu. Kita udah cross check semua itu ada intimidasi itu. Ada intimidasi karena memang kita sampai nggak enak sama Pak Rudi Kamri kemarin ya. Iya, Pak Rudi Kamri sempat datang, dia mau berdialog tetapi orangnya nggak ada gitu kan. Iya. Tut, Pak Raja Uti. Iya. Shalom, Paul. Shalom. Jadi ini menarik ya tadi apa yang dikatakan oleh Pastor Sarah ya. Saya juga mengamati hal yang sama sudah bertahun-tahun, tetapi saya sekarang sampai pada satu kesimpulan. Jadi begini Pak Paul, mau katanya yang moderat, mau yang radikal, tujuannya sama kok Pak Paul. Mau mendirikan khilafah. Cuman satu caranya halus, satu caranya kasar. Nah, yang caranya kasar ini nanti membuat kekacauan, yang halus ini menutupi apa yang diperbuat oleh yang kasar ini. Saya kira seperti itu. Jadi inilah yang namanya strategi bad cop and good cop atau politik muka dua itu Pak. Gitu. Di mana-mana ya terjadi seperti itu. Nah, sangat disayangkan orang-orang minoritas ini, kita bicara dalam konteks pembangunan rumah ibadah ya, itu terlalu lugu. Wah, dia moderat, dia mau bantu saya. Apa bilang? Nggak seperti itu Pak. Gitu. Kenyataannya ya bisa saja nanti yang moderat tiba-tiba jadi radikal atau sebaliknya, yang radikal menyamar jadi moderat gitu. Itulah yang terjadi kalau saya lihat dari kasus-kasus penutupan rumah ibadah di mana-mana ini ya, terutama yang minoritas punya. Ya, selama undang-undang SKB 3 Menteri ini nggak dicabut, ya berarti belum ada niat baik atau political will untuk memperlakukan seluruh warga negara itu secara adil. Itu memang nggak ada gitu. Jadi jangan mimpi gitu. Kemudian di satu sisi orang-orang Kristen itu begitu euforianya melihat statement-statement yang kelihatannya bombastis. Waduh, ternyata ada yang moderat membela kita. Nggak seperti itu juga gitu. Apa sih dari pembelaan yang seperti itu? Ya mungkin ada satu orang yang punya nurani seperti Pak Rudi Kamri atau seperti Cokro TV. Tapi mereka seperti kata Pak Paul nggak didengar Pak Paul gitu. Itu mereka hanya orang-orang yang sudah menjadi humanis gitu ya, yang lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dalam berpikir. Tapi orang-orang seperti ini apa didengar? Tidak. Bahkan sekarang banyak gereja-gereja yang sudah berdiri lama itu usaha ditarik ke SKB 3 Menteri itu. 70 KK nggak setuju dibubarin. Bayangin yang sudah resmi punya izin mau dibubarin coba. Nah, jadi jangan terlalu terpukau dengan hal yang seperti itu. Itu yang namanya strategi bad cop and good cop itu sama saja sebenarnya. Oke, kira-kira begitu Pak Paul. Nah, ini orang-orang dari BIN ini saya nggak yakin apakah mereka berani mewakili institusi. Setahu saya BIN maupun BAIS itu kan sifatnya rahasia. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti ini, ada tanda tangan, ada namanya, bisa dicek. Mungkin Pak Santiamer lebih tahu lah ya. Apakah ini bisa mewakili institusi atau tidak gitu. Saya nggak yakin mereka mewakili institusi, tetapi institusi itu mereka dijebak sekarang, aja, diperalat aja mereka, cuman goblok gitu loh. Ya, tapi mereka ini Pak, itu dipakai oleh kelompok-kelompok radikal mau yang mendirikan khilafah ini buat nakut-nakutin minoritas, untuk memframing ketakutan itu gitu. Itu yang digunakan, tetapi itu berbahaya buat karirnya dia sendiri kalau dia bertugas di instansi yang bersangkutan, Pak Paul gitu. Kita bisa bikin surat komplain. Ini Pak Santiamer sudah kirim surat kayaknya deh kemarin ya. Sudah Pak. Sudah loh, kita komplain loh, kita komplain, Galarua komplain.
Kalau ke presiden dia janji staf dari Setnek itu bilang 7 hari ya. cek ya Pak ya gitu ya. Ya ke Itu Setnek itu kalau itu saya juga tanya. atas permintaan dari ini loh, dari pembina kita loh, mantan Kabais loh. Iya Pak Paul. Puspom Abri Atas dan permintaan dari mantan Kabais loh itu, dari Pak Ponto loh. Puspom TNI sama Panglima. Iya. Artinya Pak Ponto pun keberatan sebagai beliau kan mantan kepala Bais kan, beliau pun keberatan institusinya dicatut begitu. Nah, ini hal yang sama Pak Paul dengan yang dihadapi oleh Pak Buasa Simanjuntak yang di Medan. Itu dari Camat Marelan itu mengatasnamakan segala institusi pemerintah yang ada, polisi, TNI, segala macam untuk untuk melarang ibadah gitu. Nah, ini juga bisa dicek. Apakah betul memang ini, saya nggak yakin juga itu bahwa itu memang mewakili institusi. Tetapi Pak Buasa pada waktu itu memang dia tahu ini mainan gitu. Jadi dia Pak Buasa kelihatannya mau masuk ke Zoom kita. Kalau Pak Buasa mau, cuma kita belum tahu kapan. Ya nanti pelan-pelan aja Pak Paul, kalau memang udah waktunya masuk. Waktunya nanti cek, pokoknya kita langsung ya, supaya jangan ada framing lagi ntar. Riau itu, yang kasus yang di Batam itu kan diintimidasi. Iya, itu udah pasti itu, udah A1 itu, udah itu. Kita udah cross check semua, itu ada intimidasi itu. Ada intimidasi karena kita memang sampai nggak enak sama Pak Rudi Kamri kemarin ya. Iya, Pak Rudi Kamri sempat datang, dia mau berdialog, tetapi orangnya nggak ada gitu kan. Iya. Oke, itu aja Pak Paul. Ada Pak Jenderal kelihatannya, mungkin disambung ya. Pak Tobing masuk ya. Ini Pak Teddy dulu ya, Teddy Amerika, silakan. Terima kasih Pak. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, Pak Sentamer, Pak Paul Sang, ya. Sebagai intermezzo, saya lagi di HW 95. Kebetulan license saya disuspended. Suspendednya di Baltimore, Maryland. Waktu saya ke New Jersey, dari petugas di sana sarankan saya harus ke Maryland dulu. Sebenarnya saya tidak boleh drive karena license saya suspended. Tetapi di Amerika ini selama you tidak melanggar peraturan dalam berlalu lintas, selama itu Anda tidak akan ditindak. Oleh saya sendiri memberanikan diri di Highway 95 menuju Maryland. Nah, ini sebagai intermezzo. Dan juga bagi teman-teman sebagai nilai tambah yang mendengar Zoom ini, kalau ada saudara teman-teman di mana saja berada, yang ada di Amerika, mau datang ke Amerika, mau cari kerja, cari apa, saya bukan human trafficking ya, bukan, jangan salah paham. Cuma menolong orang, ajaran Kristus menolong orang, mengasihi orang, di mana saya saja berada. Mau dia Muslim lah, mau dia Buddha, mau dia orang dari Sabang sampai Merauke. Kalau ingin datang ke Amerika, kalau mau jemput di New York, Philadelphia, saya siap. Dan dia ingin cari kerja, saya kerja banyak. Nah, ini sebagai nilai tambah bagi kita di dalam Zoom ini. Teman-teman di mana saja berada, ya, hubungi saya. Ya, nomor telepon saya sudah kirim pada Pak Santiamer. Inilah sebagai nilai tambah di Zoom ini. Kalau kita berkawan, berteman dengan Pak Pastor Paul Sang. Ya, makasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Pak Paul, saya cuma melihat perkembangan sekarang di Indonesia. Gambaran saya sederhana, negara itu akan maju kalau dia pisah dengan agama. Ya, itu yang pertama saya harus jelaskan. Karena yang mengkonflikkan antara agama dengan agama di negara kita itu skenarionya pemerintah. Itu kalau kita analisa itu skenarionya pemerintah. Ya, kalau kita menegur 3 menteri, sebenarnya bukan 3 menteri yang kita tegur. Contohlah ya anggota MPR DPR itu yang mereka bahas, dievaluasi ulang. Ya, oleh sebab itu ini negara, saya ulang lagi, negara yang menskenariokan itu untuk mengkonflikkan antara suku, antar agama. Mau pakai bais, mau pakai apa itu percuma lah. Itu udah di permukaan kelihatan. Dan kedua, saya cuman gambarkan di negara kita, bagi kita orang-orang yang sedikit dipersekusi.
Perlu Anda tahu bahwa banyak orang-orang Indonesia yang di luar sana, seperti di Amerika ini, itunya Pak, fondasinya sudah kuat. Sudah kuat dalam konteks hati-hatilah negara. Saya sudah survei ya kemarin ke Michigan, putar. Saya lihat orang-orang Indonesia atau orang saya kunjungi beberapa pengusaha orang-orang Manado, orang-orang sukses semua, pekerja keras semua. Saya ada gambaran, jikalau ini perubahan global dunia ini dalam hal ini saya yakin satu kali itu batas negara sudah tidak ada lagi. Satu kali itu sudah tidak ada dia warga ini warga sana itu akan terjadi perubahan itu barangkali. Dan saya melihat banyak sumber-sumber daya orang-orang umumnya dari Batak ya, dari NTT, dari Manado yang luar biasa di Amerika. Saya bilang luar biasa. Perlu dikaji oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, jangan main-main. Oleh sebab itu ada kekuatan-kekuatan yang di luar Indonesia yang lagi mereka bangun di negara ini maupun di Eropa. Itu hati-hati kalau negara ada sesuatu masalah. Kemudian saya berbicara tentang kemarin ya. Saya ini masih umum. Luhut Binsar Panjaitan di dalam ulang tahun HKBP itu atau apa ya? Dia itu berbicara tentang kemajuan ekonomi. Seolah-olah dia berbicara tentang menakuti atau mempromosikan diri di bidang presiden sana, presiden sini. Dia bicara tentang kemajuan ekonomi. Saya itu nonsens itu. Kenapa saya bilang nonsens? Dia bermain di atas permukaan air. Dia nggak tahu apa yang terjadi, arus deras di air. Dalam konteks dia tidak melihat nilai-nilai budaya kita yang ada. Dia cuma menghitung melalui angka-angka. Ekonomi kita begini tahun ini, dia tidak tahu akan terjadi konflik besar-besaran di negara kita dilatari belakang kultur dan budaya yang kita bicarakan tadi. Dia tidak berpikir tentang masalah agama, konflik-konflik agama yang terjadi, konflik etnis yang terjadi di Republik Indonesia. Ya itu yang dihati-hati. Kalau kita ngomong angka-angka bisalah negara kita punya pendapatan ekonomi meningkat, dia nggak tahu. Ya, itu hanya permainan sementara aja. Baru negara-negara besar itu tahu. Negara-negara Eropa tahu. Amerika tahu apa yang harus dilakukan supaya Indonesia hancur dan apa yang Indonesia Jokowi harapkan untuk masa ekonomi akan luntur lagi di masa akan datang. Mereka hanya konflikkan di agama, udahlah perundang-undangan dibubar lagi. Mahfud MD bicara omnibus law itu. Saya itu omong kosong itu. You mau pakai gerbong kereta lah, mau pakai kontainer lah, istilah omnibus law itu tidak akan jadi di negara kita selama negara itu bersama-sama dengan agama. Itu dengar, saya ulang, dengarlah si pengambilan keputusan negara kita. Presiden sama menteri-menteri ini dengar baik-baik. Mau pakai omnibus law apapun, kalau negara masih ikut nempeng agama, negara kita tidak akan maju. Saya bilang negara kita tidak akan maju. Kemudian kita bicara tadi lagi masalah gereja-gereja itu, Pak. Itu skenario pemerintah semua, bukan agama itu. Jangan, karena dia memberikan ruang dan peluang di undang-undang itu. Seandainya undang-undang itu tidak ada, mereka tidak akan melakukan itu. Si yang berlawan itu akan taat hukum. Karena ini negara bikin peluang yang mereka hantam aja. Mereka pakai undang-undang itu. Si Haji pakai undang-undang itu. Tetapi kalau itu tidak ada, sekarang kita mau bertanya apa? Kalau itu tidak ada, sekarang kita kembali berbicara tentang sejarah seperti Pak Santiamir katakan. Samratulangi berbicara tentang apa? Saya bilang ada banyak tokoh-tokoh nasional. Dia mati untuk negara karena tidak pernah membawa bahwa dia agama ini, agama itu. Itu mati syahid untuk negara, mati syahid untuk Pancasila, mati syahid untuk ideologi. Waktu Dokuri Cimioto Sakai, lihat di dalam sejarah itu,
Tokoh-tokoh siapa yang hadir di situ untuk memerdekakan Indonesia? Mereka tidak pernah bilang, oh saya Kristen, Amaramis, Babe Palar. Semua nggak ada yang bilang begitu, Pak. Nah, ini yang kita duga, yang harus kita duga adalah negarawan-negarawan kita. Ya mereka yang sebenarnya kita hantam. Di sini Pak, saya tidak pernah ada ketakutan sekucil pun untuk mengkritik negara. Selagi saya masih memegang ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Human Right sebagai keadilan yang general, itu nggak salah kita berteriak. Kita sebagai biang keladi kerusuhan di negara Republik Indonesia. Nggak usah takutlah bicara nama orang, karena itu suatu kebenaran. Dan selalu dikatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran, aku akan menjadi musuhmu? Nggak mungkin lah kalau kita bicara kebenaran. Ya orang juga mau bilang, kalau apa tuh, oh gimana satu kali mau lari secepat kilat, satu kali kebenaran akan mendahului itu. Itu oleh sebab itu saya cuma memberikan semangat kepada seluruh suku bangsa di Indonesia. Kemarin Pak ada kasus sederhana, ya masalah bupati di Kalimantan itu, akhirnya mulutnya ditutup itu. Sebenarnya itu benar terjadi di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, pemerataan pembangunan. Minyaknya sudah habis, rakyatnya masih makin miskin. Tetapi bukan terjadi di satu daerah itu, hampir keseluruhan. Tanya Kota Balikpapan, udah ratusan tahun di apa minyaknya, kotanya tetap begitu, nggak ada perubahan. Ya saya harapkan dalam hal ini penutupan gereja di Batam itu lagi Pak. Saya bilang jangan salahkan itu, salahkan pemerintah itu yang bermain di tempat itu. Presiden pun selalu berbicara dengan, wah dia mengatakan bahwa keangkuhannya, bahwa dia berjabat tangan dengan Presiden Joe Biden, everything. Tapi mereka tahu negara kita mau diapakan. Mereka sudah tahu skenario mau dihancurkan negara kita dengan apa. Hanya satu, negara kita tidak bisa dihancurkan, percaya tidak. Negara itu lepas dari agama. Kita bisa taruhan. Negara kita akan cemerlang, dia akan tutup Asia itu. Singapura nggak ada apa-apanya, Malaysia nggak ada apa-apanya. Saya harap ini Presiden Republik dengar. Negara Singapura nggak ada apa-apanya, Australia nggak ada apa-apanya. Sepanjang negara kita melepaskan diri dari intervensi agama. Kemarin kan Anda sudah mengatakan bahwa disubsidi aja hampir 50 triliun tahun 2022. Dan investasi diberikan kepada kelompok agama itu atau menghancurkan negara di kemudian hari. Percaya enggak? Iya, yang disumbangkan ke pesantren-pesantren itu saya tanya kepada Pak Jokowi, apakah kurikulum di situ diajarkan Pancasila atau tidak? Saya tanya cuma satu, apakah diajarkan Pancasila atau tidak? Atau bicara undang-undang, atau bicara NKRI, atau bicara wawasan Nusantara? Paling tidak ada di dalamnya, karena ada satu sampel. Satu orang pesantren dikasih hadiah sepeda, ditanya aja satu presiden, dia nggak tahu. Satu presiden ditanya, dia nggak tahu. Pak Teddy, kita 10 menit lagi harus stop, masih ada 2 yang ngantri Pak Teddy. Oh iya Pak, Ya. Saya cuma itu. Saya akan berjuang, tetap berjuang Ya. untuk negara kita. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Pastor. terima kasih Pak Teddy Amerika. Hati-hati di jalan, jangan sampai ketilang. Yuk. Pak Robert Amerika, 5 menit ya supaya setengah 12.